Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini saya akan berbagi informasi terkait pertanyaan-pertanyaan masuk mengenai kapan jadwal pencairan bantuan sosial yang tahap 3 di tahun 2023 ini. Jadi pastikan nonton video ini sampai habis karena di sini juga sekaligus saya akan membahas mengenai bantuan sosial apakah kira-kira yang akan cair per Juli tahun 2023 ini. Baiklah, langsung saja mengenai pertanyaan yang banyak ditanyakan di kolom-kolom komentar bahwa kapan jadwal pencairan bantuan sosial yang tahap 3, dan yang sering ditanyakan adalah bantuan sosial PKH dan juga BPNT program sembako. Oke, jadi ini adalah menurut prediksi kami karena melihat dari tahap 2 kemarin untuk pencairan bantuan sosial itu di awal periode atau berada di bulan April untuk pencairan sosial tahap 2-nya. Sehingga kemungkinan besar untuk pencairan bantuan sosial di tahap 3 tahun 2023 ini, dan ini juga sudah mulai kelihatan tanda-tandanya di 6NG ketika saya buka-buka dan ngecek di sana riwayat nama-nama penerima bantuan sosial. Kemungkinan besar untuk pencairan bantuan sosial di tahap 3 tahun 2023 ini khususnya PKH dan biasanya juga berbarengan dengan BPNT program sembako, apalagi yang cairnya melalui PT Pos, maka biasanya untuk jadwal pencairannya itu berbarengan dengan PKH. Dan kemungkinan besar cairnya di bulan Juli ini untuk PKH dan juga BPNT. Tapi untuk pastinya tanggal berapa kami semuanya belum bisa menentukan. Hanya saja kemungkinan antara minggu ketiga dan juga minggu keempat bulan Juli ini, dan akan terus berlangsung sampai dengan akhir periode atau sampai dengan keseluruhan penerima bantuan sosial yang ada di seluruh Indonesia, yaitu sebanyak 10 juta KPM yang tersebar di seluruh Indonesia. Bansosnya itu semuanya cair. Jadi antara bulan Juli, Agustus dan juga bulan September akan selalu ada pencairan bantuan sosial yang tahap 3 tahun 2023. Adapun kriteria KPM, PKH dan juga BPNT yang pasti cair bantuan sosialnya di tahap 3 tahun 2023 ini, yaitu KPM yang bansosnya itu cair pada tahap sebelumnya atau tidak ada masalah pada pencairan di tahap sebelumnya, yaitu tepatnya di bulan April dan bulan Mei atau bulan Juni ya. Jadi KPM ini yang mana bansosnya itu cair sebelumnya dan lancar untuk bansosnya, tidak ada masalah dan tidak pernah juga tidak transaksi. Ini adalah ciri-ciri KPM yang akan masuk lagi bansosnya di tahap 3 ini. Kemudian yang ciri-ciri kedua yaitu karena saat ini di bulan Juli adalah transisi anak sekolah atau masa-masa kenaikan kelas atau kenaikan jenjang atau kelulusan anak sekolah ya, sehingga khusus untuk penerima PKH apabila tahun ini ada anaknya yang sudah lulus sekolah dan tidak memiliki komponen lagi, artinya tidak akan mendapatkan bantuan sosial PKH lagi. Tapi apabila masih memiliki komponen lainnya seperti anak SD, SMP atau baru naik jenjang SMA, atau anaknya tahun ini hanya naik kelas saja belum lulus dan masih ada komponen lainnya, maka bansosnya akan tetap cair selagi data-data anaknya yang tercatat sebagai komponen PKH itu valid semua di Dapodik sekolah, dan juga data-data anaknya valid di DTKS serta valid juga di Dukcapil. Selanjutnya bantuan sosial yang akan cair juga di bulan Juli ini adalah saya melihat dari wilayah yang ada di sekitar saya, yaitu pencairan bantuan sosial BLT Dana Desa atau BLT Kemiskinan Ekstrim. Karena untuk pencairan BLT Kemiskinan Ekstrim ini pada bulan Juni kemarin seharusnya sudah memasuki untuk pencairan tahap 2-nya, tapi ternyata di beberapa wilayah ada yang belum melakukan pencairan bantuan sosial tahap kedua pada bulan Juni kemarin, sehingga untuk pencairannya kemungkinan besar akan disalurkan di bulan Juli ini juga. Nah, selanjutnya ini melihat dari tahapan pencairan bantuan sosial yang tahap 2 ini, melihat kenyataannya di lapangan ternyata masih ada beberapa penerima bantuan sosial yang sampai hari ini per Juli ini itu belum masuk bantuan sosialnya yang tahap 2. Dan setelah dicari tahu ternyata tidak ada yang masalah pada data-data penerima bansos ini. Hanya saja memang mengalami keterlambatan untuk masuk bansosnya.
Karena per hari ini, per 1 Juli ini masih ada bantuan sosial yang tahap 2-nya yang masuk. Padahal kan kalau dilihat dari jadwal nasionalnya seharusnya kan bulan Juli ini adalah masuk ke periode pencairan bantuan sosial tahap 3. Namun kenyataannya masih ada beberapa sisa-sisa KPM yang diselesaikan untuk pencairan bantuan sosialnya yang tahap 2 masuknya per Juli ini. Jadi untuk bulan Juli ini minggu-minggu awal, minggu pertama dan minggu kedua kemungkinan besar masih ada pencairan bantuan sosial tahap 2, menyelesaikan bansos tahap 2 yang belum sempat tersalurkan masuk ke rekening KPM masing-masing yang seharusnya masuk di bulan 6 kemarin tapi mengalami keterlambatan karena adanya libur bersama karena kebetulan Idul Adha pada akhir bulan Juni kemarin sehingga beberapa KPM ini mengalami keterlambatan untuk masuk bansosnya karena itu tadi terhalangnya libur bersama atau cuti nasional yaitu Idul Adha tahun 2023. Jadi buat penerima bansos yang merasa tidak ada masalah pada datanya dan di tahap-tahap sebelumnya lancar aja bansosnya cairnya, kabar baiknya adalah di bulan Juli minggu pertama dan minggu kedua masih ada pencairan bansos untuk tahap 2-nya. Nah itu tadi ya mengenai jenis-jenis bantuan sosial yang akan cair di bulan Juli ini, yang insya Allah akan cair di bulan Juli ini. Adapun mengenai yang bertanya, kira-kira kapankah pencairan bantuan sosial anak yatim atau YAPI seperti yang disalurkan pada tahun 2022 kemarin atau ada juga yang dicairkan pada awal tahun 2023 kemarin. Perlu diketahui sampai saat ini belum ada informasi mengenai pencairan bantuan sosial YAPI karena pada saat pencairan bantuan sosial YAPI kemarin yang anggarannya dibentuk pada akhir tahun 2022 itu sementara untuk anggarannya hanya 6 bulan dan untuk kedepannya atau di tahun 2023 ini kami sampai saat ini belum mendapatkan informasi apakah bantuan sosialnya akan lanjut atau dilanjutkan lagi atau tidak. Tapi biasanya kalaupun misalnya dilanjutkan untuk anggarannya, untuk jadwalnya itu keluarnya pada akhir-akhir tahun ya antara bulan Oktober, November atau bulan Desember tahun 2023 ini, dan sudah pasti ketika saya mendapatkan informasi tersebut saya akan langsung update di channel ini. Baiklah, itu saja mengenai informasi jenis-jenis bantuan sosial yang akan cair pada bulan Juli ini, dan insya Allah ketika saya sudah mendapatkan informasi pastinya atau BNBN-nya sudah terbit dari pusat, maka langsung saya update di channel ini juga. Jadi pastikan terus menonton setiap video-video yang saya upload di channel ini, dan juga jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi yang terupdate mengenai bantuan sosial yang selalu saya share di channel ini, dan juga share video ini ke seluruh sosial media yang Anda punya agar masyarakat yang lain, penerima bantuan sosial yang lain juga bisa mengetahui informasi ini. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah menonton video sampai habis. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.